dia pernah menjadi anak wali kota, dia pernah menjadi anak gubernur, dan pernah menjadi anak presiden. Jadi jangan dilihat bahwa dia tidak berguru. Suatu film produksi Hollywood, Iya. Amerika pada masa perang antar geng, etnis Irlandia Iya. lawan etnis Inggris. Iya. Perang lah mereka, tawuran, Iya. sampai mereka lelah. Akhirnya bersepakat, sudahlah kita selesaikan proses ini melalui pemilu aja. Siapa yang menang, yang berhak menjadi pemimpin teritorial. Iya. Nah, jadi konsep pemilu ini, demokrasi ini, dari perang barbar, Iya, betul. ya kan, dimanifestasikan dalam pemilu, ya kan. Betul, betul. Jadi namanya perang, tawuran, Iya. yang bentuk yang barbar ini, ya. Makanya kalau kita Kemudian melihat jadi konsep perang gagasan. perang gagasan. Jadi kalau kita melihat Amerika itu kan demokrasinya sudah 300 tahun lebih. Konsep demokratis itu muncul dari suatu konsep di mana kita menyaksikan dari perang antar geng, perang antara etnis, antara kulit hitam dengan kulit putih. Karena Amerika adalah negara imigran. Sama ini, Prof. Pewarisan tata, Iya. sudah melalui pemilu aja. Betul. Gitu. Itu adalah buah dari output. Jadi proses demokratisasi, proses mencalonkan pemimpin lewat cara pemilu itu adalah buah dari suatu proses panjang yang kita sebut sebagai narrow leadership. Dan ada penelitian yang menarik di Amerika ya, yang kita sebut blue fish red brain, what the aspect is different between one to another. Dia lakukan penelitian di Amerika kan ada 11 partai sebetulnya, tapi 2 partai mayoritas yang menguasai 97%. 3%-nya itu dimiliki oleh yang kurang lebih 9 partai. Makanya dia buat koalisi dan akhirnya cuma dapat sekitar 3% kan. Tapi 97%-nya kayak sekarang ini kan contohnya Demokrat memiliki kekuasaan itu 49%, tidak sampai 50%. Sementara Republik cuma 47%. Nah, 3%-nya itulah partai-partai yang lain. Dan di Amerika sebetulnya tiap tahun ada partai-partai baru, tapi ya tidak mampu mengembang karena model Amerika itu selalu 2 yang disebut dengan GOP atau Partai Republik dan Partai Demokrat. Dan perbedaan dia lihat 7 turunan. Iya kan? Dia scanning genetiknya, dia scanning, dia punya gambaran otaknya. Ternyata memang sudah 7 turunan ini hasil yang dia dapatkan ternyata terdapat perbedaan struktur otak antara Partai Republik, orang-orang Republik dengan orang Demokrat. Apa perbedaannya? Pada daerah putatumnya, daerah otak bagian bawahnya. Dia punya sel-sel, densitas sel-sel penghambatnya beda. Nah, kalau sel-sel dari ada yang kita sebut dengan Republik, dia di bagian atas lebih tinggi, di daerah yang lebih. Nah, ternyata itu bermanifestasi memang struktur antara Partai Republik itu lebih senang berpikir menengah ke atas. Makanya orang-orang Republik kayak Donald Trump dan sebagainya selalu menganggap kekuasaan tidak mungkin bisa tercapai kalau para pemilik modal, orang menengah dan orang atas itu tidak sejahtera. Bagaimana dia bisa breakdown ke bawah, rakyat bisa sejahtera kalau orang-orang yang atas ini tidak sejahtera. Itu pandangannya dan itu bermanifestasi dalam perpajakan. Tapi orang Demokrat selalu berpikir tidak mungkin itu orang atas itu ikhlas menurunkan uangnya kalau tidak dipaksa. Jadi ada konsep yang mirip-mirip sosialis, maka Demokrat harus memaksakan. Makanya kalau kondisi ekonomi Amerika bagus, biasanya Republik yang menang. Pas keadaan menjelang krisis, labil pindah ke Demokrat. Itu salah satu prinsipnya, itu perbedaannya. Nah, kalau kita melihat strata seperti itu, maka secara nyata bahwa
Neo-leadership bisa sangat diaplikasikan bagi mencari pemimpin, menentukan pemimpin, dan kira-kira bagaimana memprediksi siapa yang menang. Jadi kan selama ini untuk kemenangan, taruhlah contohnya di Indonesia ada 3 calon ya. Ada 3 pasangan calon. Selalu berdasarkan survei. Surveinya adalah survei yang berdasarkan jejak pendapat. Itu yang kita sebut dalam konteks kualitatif. Tapi belum berkembang model analisis berbasis biologi, berbasis neuroleadership di Indonesia. Apa itu? Tentang itu tadi. Kan kecenderungan memilih itu sangat tergantung dengan banyak faktor. Faktor etis, faktor budaya, faktor kebiasaan, itu ada faktor kepentingan dan sebagainya. Nah, ini bisa memperkaya saya kira solusi bagaimana secara lebih precise, lebih tajam untuk menentukan kira-kira siapa yang tahun depan ini bisa menang. Itu kalau kita aplikasikan pola analisis neuroleadership lebih tajam dari jejak pendapat yang dilakukan tim-tim survei. Sudah ada yang pernah melakukan belum ya? Di Amerika Sudah. Sistem jejak pendapat itu melibatkan neuroleadership. Jadi ada aspek dalam kualitatifnya itu ditanyakan dengan konteks etnisitas dan sebagainya, kebiasaan. Terus juga dalam aspek tertentu disampling, dilihat pemetaan etnis itu berdasarkan gambaran MRI otaknya. Sudah, itu saya bilang tadi, publish di jurnal Frontier, di PLAS ONE. PLAS ONE itu salah satu jurnal terpopuler untuk bidang neuroscience. Jadi saya sebetulnya tertarik sekali untuk bagaimana neuroleadership ini kita bisa aplikasikan di negeri kita. Pernah dipaparkan kepada orang yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia? Iya, saya pernah paparkan di beberapa tempat. Salah satunya 2017 saya paparkan 2018 menjelang 2019 saya paparkan prosesnya untuk memilih pemimpin di pada waktu mau pemilu ya 2019. Dan pada saat 2018 juga itu saya terbitkan buku saya tentang Indonesia yang dicita-citakan ya. Itu saya dan teori itu saya sudah masukkan, dan terakhir saya paparkan kan di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, pada saat kuliah umum di hadapan kurang lebih 7.000 wisudawan. Kalau Prof Taruna melihat 3 pemimpin ini, siapa yang mendekati kepemimpinan neuroleadership? Nah, tentu ketiga-tiganya punya potensi. Taruhlah kita lihat ya, bagaimana kita melihat dulu dari konsep analisa kita hubungannya dengan komunikasi publik ya. Pertama, kalau kita taruhlah berdasarkan hitungan yang lebih objektif, nomor 1 kan Anies Baswedan. Ya. Anies Baswedan dalam berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu komunikasi politiknya lebih siap berhadapan langsung dengan aspek anak-anak muda. Contohnya, dia sangat gandrung untuk berhadapan terhadap orang-orang yang mengkritik, dan itu salah satu strategi yang bagus. Itu contoh ya. Nah, tapi tentu kan ada hitungan-hitungan kalkulasi yang lain. Dia ingin memanfaatkan bulian, cemohan orang untuk menaikkan elektabilitas. Yang dalam konteks kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan hijrah dari mixed mindset ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, kalau nomor 2 misalnya, contoh yang paling nyata juga, bahwa Prabowo berpasangan dengan Gibran. Kita harus paham bahwa Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali bertarung. Nah, itu saya melihat dia punya jiwa persistensinya itu tidak gampang, persis kayak Abraham Lincoln, presiden Amerika yang saya sebutkan tadi. Abraham Lincoln bertarung jadi presiden 7 kali. Jadi nah itu dia punya jiwanya juga bagus. Dan Gibran juga ada aspek yang spesifik. Dia mengikuti generasi milenial kan, tentu hitungan-hitungannya adalah hitungan-hitungan yang kita sebut dengan apa yang kita sebut hitungan yang paling penting itu adalah
hitungan milenial kan, orang mau menang. Terus yang ketiga, ada aspek yang spesifik juga bahwa kita tahu Gibran memang pengalamannya baru menjadi wali kota. Tapi Gibran, kita melihat pengalaman itu jangan hanya pada saat dia di kursi. Dia pernah menjadi anak wali kota, dia pernah menjadi anak gubernur, dan pernah menjadi anak presiden. Jadi jangan dilihat bahwa dia tidak berguru dengan kondisi itu, kan? Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat Ganjar dengan Mahfud MD. Dia juga punya kapabilitas yang sangat bagus sesuai dengan neuro leadership itu. Kemampuan analisisnya, pengalaman experience-nya di birokrasi, pengalaman dalam menerjemahkan misi-misi. Jadi Indonesia beruntung memiliki 3 calon presiden dan wakil presiden yang sangat kapabel. Yang kalau menurut saya dalam konteks 3-tiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan. 3-tiganya mempunyai adalah calon ideal untuk bangsa ini. Jadi secara filosofi dalam konteks neuro leadership, saya melihat Indonesia beruntung memiliki 3 calon presiden dan wakil presiden yang seperti ini. Kita manfaatkan, rakyat ini harus memilih betul sesuai nuraninya.